Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat sore Mas Anan. Sore juga mau Oke, hujan ya. selamat sore. Selamat sore buat teman-teman semua. Kembali lagi ya di hari Senin. Kemarin setelah putaran pertama, Pak Yudi sebagai apa ya narasumber yang menginspirasi banyak orang ya. Nah, sekarang masuk ke putaran kedua, dimulai dari Mas Anan sampai nanti untuk 2 minggu ke depan. Eh, Kita mulai lagi di hari Senin sampai dengan Rabu jam 16.30 sampai dengan jam 17.00 kembali untuk membedah buku sesuai dengan apa yang sudah teman-teman baca. Nah, tadi ini Mas Ana udah info nih dia mau bedah buku dari e-book. Judul bukunya apa, Mas? Judul bukunya ini nggak ada hubungannya sama teknis ya. Oke. Judul bukunya 10 langkah menjadi financial planner untuk diri sendiri khusus karyawan. Wah, oke, mantap, luar biasa, finansial. Oke Jadi ini deh, karyawan ya. untuk karyawan ya, spesifik ya. Ya. Yang bukan karyawan silakan keluar. Oke, oke, oke. Oke, sebelumnya nih Mas Anang gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Cuma hari ini agak batuk. Mungkin semoga besok udah enggak, terus mau ke kantor juga besok. Berdahak nggak batuknya? Atau Hmm? kering? Berada dikit sih. Oh, aku ada obatnya Emang tuh kalau mau. Aku seminggu batuk kemarin nggak sembuh-sembuh, makanya kemarin hostnya diganti. Lagi kemarin musim. kayak gorengan, makan gorengan. Oh kan gorengan. Oh, oke deh, oke. Jangan menakut-nakuti ya. Jangan nakut-nakuti. By the way, oh ya masih di Jogja berarti ya kalau besok mau ke kantor ya? Iya dong, kan dari kantor cuma 5 menit kan. Berarti kemarin lebaran di Jogja? Lebarannya ya di Jogja, karena nggak boleh pulang juga sih. Ya ampun. Mau pulang, Oke. orang tua jangan pulang dulu. Jogja sih, ini kono ae, ya. Mikono Ae. Paling Oke, buat orang Bandung, nanti transitnya ada di bawah ya, Mikono Ae kayak gitu. Oke, Mas Anan, hari ini mau mau beda buku apa tentang 10 menjaga finansial? 10 langkah menjadi 10 langkah Oh, menjadi menjadi. financial planner untuk diri sendiri, khusus karyawan. Oke. Oke, Kapan tuh? kapan beli buku itu atau kapan baca buku itu? Baca buku ini paling udah seminggu yang lalu sih. Minggu yang Cuman lalu. hmm, Hmm? cuman belum selesai juga sih. Ya ada Oke. beberapa yang tak lewat-lewati, jadi membacanya agak tak lebih cepatkan gitu. Soalnya ada beberapa perhitungan ekonomi yang aku baca pun juga pusing. Jadi aku nanti ambil inti-intinya saja. Oke, tapi Yang sebelum ke arah sana nih, dari Mas Anang sendiri kenapa sih ngambil buku itu? Kenapa berminat membaca buku itu, e-book itu? ya, jadi aku pengennya itu istilahnya keluar dari zona nyaman gitu loh. Zona nyamanku kan selama ini berhubungan dengan teknis atau berhubungan dengan komputer. Nah, itu entah kenapa saya kepikiran loh. Sekarang kan lagi pandemi kayak gini kan, otomatis keuangan teman-teman atau keuangan kita semua kan juga ikut goyang. Nah, aku aku sendiri pun juga pengen mempelajari tentang finansial ini, bagaimana mengatur keuangan untuk diri sendiri, untuk keluarga dan untuk masa depan. Jadi tercipta jadi setelah cari-cari di Togamas belum ketemu yang serak, dia saya searching di Google juga akhirnya nemu buku kayak gini, 10 langkah financial planner untuk diri sendiri. Oke. Berarti sempat keluar ke Togamas dong? Iya. Togamas Apa? yang di Jakal? Tok, bukan. Oh, Mas di bawah. Jagal Harus nggak di ada. Ya, di Jalan Kejayan, Jalan dekat Navandi, Jalan UIN. Navandi. Iya kan dekat UIN kan?
Ya jauh, jauh nggak tahu nih. Iya. Oke. Oke, eh langsung deh ke intinya. Intisari dari buku yang Mas Anan baca itu apa sih? Dia menjelaskan tentang apa sih? Langsung ke intinya ya. Intisari itu banyak juga penjabarannya, nggak garis besar. Oh, berarti langsung aku masuk ke isi buku aja ya. Oke. Itu ya. Nggak usah pusing Intisarinya kok. ini aku agak agak niru ya. Karena aku juga Boleh. membuat membuat mind map tentang isi dari buku tersebut. Di bab Boleh loh pertama, di share screen. oh ya. Ini mind map. Ini bukan mind map ya, rangkuman lah istilahnya. Risam. Risam, ini kan Risam. Kalau mau ngeliat bukunya, e-booknya di sini di ini di play.google.com ini kan Linknya ada. dong. Linknya dong. Link. Oh ya, Oke. masukin ke Telegram. General aja. Oke. Gitu. Makasih. Bayar sih. Nggak apa-apa, daripada bayar sendiri. Ya. Oke, silakan Mas Anan. Ya, di bab pertama ini dia menjelaskan, jadi sebelum ke intinya itu di buku itu menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi ketika kita soal mengelola uang ini. Jadi kemarin ada berita di mana itu dia mulai di YouTube bahwa sekarang itu para milenial itu sulit mendapatkan rumah. Jadi tanah dan rumah itu sulit karena sekarang kan harganya juga melambung tinggi. Nah, itu ada data yang mengatakan bahwa para milenial zaman sekarang itu akan sulit mendapatkan uh, properti. Karena apa? Karena di berita itu dituliskan bahwa para milenial sekarang itu sering gunain uang mereka untuk hal-hal yang konsumtif. Contohnya kemarin terkenal itu tren kopi apa? Bukan Starbucks ya, yang kopi rasanya kopinya biasa aja sih, cuma tampilan wadahnya jadi bagus. Jadi para milenial itu sering menghabiskan uangnya ke hal-hal seperti itu. Itu yang istilahnya mendasari saya juga untuk membahas buku ini menjadi financial planner. Yang pertama tadi kesalahan ya. Pertama tadi adalah menganggap bahwa merencanakan keuangan itu tidak penting. Jadi mungkin teman-teman juga bertanya-tanya ya, gaji saya pendapatan saya cuma segini, apakah perlu kita merencanakan keuangan? Kan gajinya juga sedikit, ngapain juga merencanakan keuangan, buang-buang waktu saja. Jadi di buku ini dijelaskan bahwa kita nggak boleh fokus ke jumlah gaji sehingga menganggap gaji yang Anda terima itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri-sendiri. Padahal dengan pendapatan sedikit itu malah diharuskan untuk mempelajari perencanaan keuangan ini. Walaupun gaji besar juga harus sih, tapi gaji kecil itu lebih dari harus, istilahnya gitu ya. Itu jadi kita jangan fokus ke jumlah gaji kita berapa per bulannya, pengeluarannya berapa. Kita jangan fokus ke itu dan mulai merencanakan keuangan kita sendiri-sendiri. Jadi jangan menganggap perencanaan keuangan itu tidak penting. Ini kesalahan pertama ya. Kesalahan kedua yang ini adalah menabung tanpa tujuan. Pas kecil kita kan juga diajari oleh orang tua kita ya, menabung pangkal kaya. Tapi seiring berjalan waktu,
ketika kita sudah dewasa, kita sudah tahu yang namanya ekonomi, inflasi, ya inflasi, otomatis peribahasa rajin menabung pangkal kaya itu harusnya udah tidak relevan lagi. Harusnya menabung itu dengan tujuan. Bentar ya, saya agak deg-degan. Jadi menabung tanpa tujuan ini istilahnya ketika kita menabung itu dengan sisa-sisa uang. Artinya menabung itu tanpa tujuan. Jadi harusnya itu ketika kita menabung, kita harus menabungnya di awal gajian. Misal gajian kita tanggal 30. Gajian kita tanggal 1. Nah, kita harus menyisihkan uang gajian kita tersebut di awal tanggal, bukan di akhir-akhir. Karena kalau di akhir-akhir dan kita menabung sisa uang kita, artinya kita bisa dianggap menabung tanpa tujuan. Nah, untuk yang kedua ini, supaya setelah tujuan ditetapkan, kita harus memisahkan tabungan kita itu ke dalam rekening khusus. Jadi kita harus mempunyai lebih dari satu rekening ya. Untuk menabung ini diusahakan rekening kita itu nggak punya ATM, maksudnya nggak punya kartu ATM. Jadi dengan begitu kita sulit juga untuk mengambil uang dari kartu ATM. Itu yakni yang nomor 2 tadi. Saran kita nomor 2 yakni menabung tanpa tujuan. Nah, ini yang nomor 3 ini hampir sama kayak nomor 2 ini ya. Jadi kita tidak menabung di awal tanggal. Jadi kita harus menabungnya itu harus di awal tanggal, jangan menabung dengan uang sisa. Terus yang kedua adalah kita harus mempunyai mindset dipaksa. Ketika kita mempunyai mindset dipaksa, jadi nanti akan otomatis, jadi pertama itu dipaksa, terbiasa, dan istilahnya udah biasa itu loh. Jadi nabung udah menjadi makanan sehari-hari. Terus yang D ini yang cukup penting ini. Jadi menabung itu kita jangan fokus ke jumlah pendapatan kita yang awal tadi ya. Jadi walaupun pendapatan kita kecil atau besar, menabung itu merupakan istilahnya hal yang harus kita jalani supaya balik lagi ke sini tadi, financial planner untuk diri sendiri lebih baik. Kemudian yang keempat ini aku juga baru tahu setelah baca buku ini ya, bahwa kita itu harus mempunyai dana darurat. Apalagi di masa sekarang ini, di masa pandemi ini, ada beberapa teman kita atau beberapa orang itu juga tiba-tiba terkena PHK atau dia memutuskan berhenti bekerja sendiri. Maka ketika mereka tidak mendapatkan dana darurat, maka itu akan mengganggu hidup mereka. Bisa saja mereka nanti ketika nggak punya dana darurat, mereka utang ke rentenir atau utang ke bank. Padahal kan nanti akan muncul masalah lagi, yakni ketika kita utang ke rekening nanti bunganya akan tinggi juga. Nah, di buku itu juga dijelaskan tentang rumus penggunaan dana darurat ini. Jadi ini dibedakan menjadi 2 ya, ketika kita masih single. Jadi pengeluaran per bulan kita, misal per bulan pengeluaran per bulan kita adalah 1 juta, maka dana daruratnya harus dikali 6. Harus dikali 6 bulan. Jadi otomatis dana darurat kita harus tersedia sebanyak 6 juta. Itu kalau saya ambil 1 juta aja ya. Nah, untuk yang sudah berkeluarga, dana darurat ini minimal harus 12 sampai 15 kali. Jadi misal sebulan yang sudah menikah itu misal sebulan 3 juta, maka 3 kali 12 atau 3 kali 15 itu adalah dana darurat untuk yang sudah menikah. Kemudian next, kesalahan yang kelima yakni menganggap tabungan itu dana darurat ya. Anggapan ini tidak salah, tapi juga kurang tepat juga.
Jadi istilahnya tabungan itu untuk memenuhi kebutuhan yang sudah direncanakan. Misal kita merencanakan untuk bulan depan kita membeli motor, terus kita mengumpulkan uang, maka itu kita bisa sebut sebagai tabungan. Nah, kalau dana darurat ini untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak darurat. Misal ya tadi awal tadi ada corona, terus misal bisa juga ketika kita naik motor dari kos ke kantor, kita menabrak sesuatu sehingga kita menjadi sakit, itu juga termasuk masuk ke dana darurat. Jadi yang ini dana darurat juga harusnya kita pisah rekeningnya. Jadi yang tabungan tadi kita pisah, yang darurat juga dipisah. Tapi bedanya kalau yang tabungan tadi kita diharuskan tidak mempunyai kartu ATM sehingga kita mengambilnya susah. Yang dana darurat ini kebalikannya. Jadi semaksimal mungkin kita menyimpan ke rekening yang mudah liquid, yang mudah cair. Jadi kita mencari bank yang banyak ATM-nya atau yang sekelas BCA kan otomatis mencairkannya mudah, atau bisa juga nggak dimasukin ke bank, disimpan ke kasur atau apa. Intinya ya dana darurat ini harus mudah dicairkan lah. Itu ya. Terus nomor 6, kesalahan nomor 6 ya, ini menabung sama dengan investasi. Jadi perlu kita bedakan ya, investasi dan menabung itu. Menabung itu untuk jangka pendek, umumnya di bawah 1 tahun. Sedang investasi untuk tujuan di atas 1 tahun. Kenapa kita tidak, misal kita merencanakan 5 tahun, terus kita masukin ke tabungan aja. Jadi misal aku punya bank BCA, terus aku nabung gitu semua, aku nabung ke rekening aja, nggak usah investasi. Maka ini juga salah, karena ketika kita menabung pun juga kita terkena inflasi. Menurut data siapa ya? Ya data lah di berita-berita itu, inflasi di Indonesia itu sebanyak 5-6%. Di sini nggak ada sih. Aku ngeliat di berita itu, jadi per tahun di Indonesia itu kena inflasi 6%, 5-6%. Maka dengan investasi ini diharapkan harta kita juga akan tidak terkena inflasi. Investasi itu juga ada banyak ya, nanti bisa kita jelaskan nanti. Kemudian kesalahan ke-7 yakni adalah investasi sama dengan judi. Jadi harus kita bedakan ya. Kalau judi itu dia benar-benar hanya mengandalkan keuntungan. Jadi kalau diibaratkan persen gitu, judi itu 50%, 50%. Sedangkan investasi itu sama dengan ya kita berdagang. Jadi bedanya dengan berdagang, kita berdagang itu pedagangnya ya kita sendiri, yang jual kita sendiri, terus yang ngurusi apa-apa kita sendiri, itu namanya berdagang. Tapi yang dengan investasi ini kita berdagang tapi melalui orang lain. Jadi misal kita punya uang terus kita titipkan ke orang lain, nah orang lain itu yang memperdagangkan uang kita. Kemudian bisa kita samakan investasi ini sama dengan berdagang ya. Terus nomor 8 yang ini menganggap asuransi bukanlah hal yang penting. Nah, jadi mengenai asuransi ini adalah, tujuan dari asuransi ini adalah kita meminimalkan resiko. Resiko itu apa sih? Resiko itu adalah ketidakpastian. Jadi asuransi ini adalah salah satu bentuk pengendalian resiko. Pengendalian resiko kita. Jadi ketika nanti kita punya resiko, kita itu istilahnya transfer resiko ke perusahaan asuransi. Jadi lebih memudahkan kita. Jadi ini salah satu contoh asuransi adalah asuransi jiwa ya. Jadi salah satu keuntungannya asuransi jiwa itu kita istilahnya lebih mengingatkan kita akan bahwa manusia itu pasti akan mati. Kemudian asuransi jiwa pun juga
dia itu nggak cuma melindungi diri kita sendiri, tapi juga orang yang kita sayangi. Misalnya kita naik motor, terus karena kita nggak punya asuransi, terus kita kecelakaan. Nah, orang yang kita sayangi, misalnya keluarga atau adik atau teman gitu, juga dia akan merasa kesusahan mengurus kita, mengurus pemakaman, mengurus biaya rumah sakit, itu akan menyusahkan mereka. Maka asuransi jiwa ini adalah istilahnya lebih melindungi orang yang kita sayangi. Itu mungkin ada pertanyaan dulu sebelum aku lanjutkan. Masih banyak. Oh gitu, oke. Oke deh, aku buka kolom chat dulu. Mbak Mesya, cek Mbak Mesya. Halo, Mbak Mesya. Nah, Kabur dia. connect. Mbak Mesya ini, kalau semisal kena inflasi 6%, 6% per tahun kali ya. Kalau tahun lalu kita simpan 100.000, tahun berikutnya nilainya apakah 94.000? Wah, hitung-hitungan nih. Ya. Gimana Mas? Mau menjawab nggak? Jadi yang berkurang itu bukan uang kita, tapi ya nilai kita sih. Ya sama, ya bener sih ini. Jadi uang kita 100.000 tetap di bank tetap 100.000, tapi mungkin nilainya udah berbeda antara nilai tahun kemarin dengan tahun sekarang. Misal tahun kemarin kita bisa beli bakso dengan 20.000, kita bisa beli bakso, mungkin tahun masa depan 20.000 itu kita nggak dapat bakso. Itu mungkin baksonya ada setengah gitu ya. Iya, mungkin ada tambahan. Oke. Oke, yang lain ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak ada, kita mau lanjut. Oke, kayaknya belum deh Mas Anan. Boleh dilanjut deh. Ya. Yang bab 1 tadi menjelaskan tentang kesalahan ya. Nah, yang bab selanjutnya ini masuk ke intinya, yakni perencanaan keuangan itu sendiri. Perencanaan keuangan pertama itu kita harus sama ya, menentukan tujuan keuangan. Jadi kita harus membedakan yang namanya adalah kebutuhan dan impian. Bedanya apa sih kebutuhan? Jadi kalau kebutuhan itu, jadi di buku ini dijelaskan beberapa kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, yang termasuk impian itu, di buku ini dijelaskan bahwa tersier itu sebenarnya sudah termasuk yang namanya impian. Jadi misal kebutuhan itu kita tidak mempunyai, maksudnya gini ya. Jadi kalau kebutuhan itu misal kita tidak mendapatkannya, kita istilah kasarnya akan meninggal gitu ya. Kalau impian, ketika kita tidak mendapatkannya, kita tidak akan terjadi apa-apa pada diri kita. Di sini ada ini ada nanti di buku ini ada istilahnya ada chartnya gitu loh. Ada chartnya bedanya kebutuhan dan impian. Jadi kita harus memisahkan antara kebutuhan kita dan impian. Terus yang nomor 2 yakni membuat catatan kebutuhan. Jadi kalau kemarin sama Mbak Dewi atau Mbak siapa itu pas hari Jumat kemarin kan tentang, jadi kita harus mencatat pengeluaran kita. Misal kita membeli makan, kita harus catat lewat aplikasi atau lewat komputer. Nah, di buku ini dijelaskan yang namanya teknik mencatat keuangan dengan cara ala orang Jepang. Jadi yang aku tangkap dari buku itu, kalau biasanya kita mencatat pengeluaran lewat aplikasi atau lewat komputer, itu istilahnya kurang mantep lah. Maka dengan yang namanya ini kakek ibu ini, dia tuh namanya mengatur keuangan ala orang Jepang. Dengan kakek ibu ini kita harus mencatat keuangan itu menggunakan media kertas. Jadi kita nanti harus punya buku, terus nanti ada pemisah-pemisahnya, tanggal ini keluarnya berapa,
tanggal ini masuknya berapa. Ini namanya terkenal di Jepang, namanya kakek ibu ini. Mungkin teman-teman bisa searching bedanya kakek ibu dengan kita mencatat keuangan secara biasa gitu loh. Nah, ini yang tadi, jika kebutuhan tidak terpenuhi maka istilah kasarnya kita akan meninggal. Keinginan, impian itu jika tidak terpenuhi ya tidak akan terjadi apa-apa. Jadi itu harus, nomor 2 harus membuat catatan kebutuhan. Terus nomor 3, ini yang sama saya tadi, menyiapkan dana darurat. Ini tips-tips dana darurat, jangan simpan ATM di dompet karena akan mudah tergoda. Terus kedua, sebelum dana darurat sempurna, anggap itu hutang. Jadi jangan anggap remeh dana darurat ini ya, karena kita sebagai manusia itu tidak dapat melihat di masa depan apakah ketika kita ngoding bisa aja kamar kita tiba-tiba ambruk atau apa itu kan. Itu terus jadi ya, tips ketiga yang ini adalah kita harus komitmen menggunakan darurat ini ya, menggunakan dana darurat itu ya harus kita pakai ketika keadaan benar-benar darurat. Jangan ketika kita pengen apa kita pakai dana darurat itu. Terus tadi kan dituliskan rumus dana darurat ini harus minimal 6 bulan untuk yang single. Kenapa seperti itu? Karena misal kita di PHK terus kita panik dan kita tidak bisa berkonsentrasi untuk mencari pekerjaan baru, bisa saja nanti kita mendapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita panik, terus kita nggak bisa konsentrasi, kita asal masukin lowongan kerja, nanti bisa saja kita masuk ke perusahaan yang istilahnya tidak bagus. Itu kenapa harus 6 bulan? Kenapa harus 6 bulan di buku ini dijelaskan seperti itu. Terus, nah ini kita harus membeli asuransi ya. Ini langsung ini saja. Jadi ada peribahasa ketika membeli asuransi itu, satu-satunya kepastian dalam hidup itu adalah ketidakpastian. Jadi resiko itu istilahnya kita tidak dapat dicegah. Misal kita jalan-jalan terus kita kesandung batu, kita juga bisa cegah. Tapi dengan membeli asuransi itu kita dapat mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar. Itulah fungsi dari asuransi. Jadi meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi. Bisa juga kerugian materi atau kerugian kesehatan, itu tujuan dari membeli asuransi. Ini sama tadi, menabung harus di awal gajian. Tabungan harus dipisah dengan tanpa menggunakan ATM. Anggap menabung sebagai kerusuhan, ikut tabungan berjangka. Nah, berjangka ini menurut saya sangat bagus juga ya. Jadi tabungan berjangka itu tabungan yang kita tidak bisa mengambil dengan waktu tertentu sesuai perjanjian. Misal kita ikut tabungan berjangka 2 tahun. Maka kalau belum 2 tahun kita tidak bisa mengambil tabungan kita tersebut. Kalau misal kita nekat diambil, nanti akan terjadi denda yang dikasih oleh pihak bank. Itu jadi dengan ikut tabungan berjangka maka istilahnya kita harus dipaksa untuk menabung. Terus 6 ini investasi ya. Investasi ini, nah ini ada beberapa pertanyaan dari buku itu. Untuk apa sih khawatir tentang kebutuhan di masa depan? Serahkan kepada Allah. Tapi apakah Tuhan akan membantu kita ketika tidak berusaha? Nah, itu kan jadi penyemangat kita ketika kita investasi. Kemudian yang ini adalah tujuan investasi. Ini mungkin bisa dibaca sendiri ya. Jadi investasi ini harus kita lakukan ketika kita sudah mempunyai dana darurat dan sudah ada asuransi. Jadi yang pertama tadi harus kita jalankan dana darurat dan sudah ada asuransi dulu, baru kita bisa melakukan investasi. Nah, ini utang ini
aku juga masih tanda tanya sih kenapa utang bisa perencanaan. Tapi di buku ini dijelaskan kita itu boleh hutang namun dengan komitmen dengan melunasi. Jadi yang nomor 2 ini ketika kita berhutang itu kita harus mikir-mikir dulu. Kita berhutang itu tujuannya untuk konsumtif atau untuk istilahnya untuk produktif itu bisa saja kita utang untuk menambah modal. Nah itu kita harus memikirkan matang-matang tentang utang ini. Jadi tidak boleh sembarangan. Terus biaya pendidikan anak sama aja kayak asuransi tadi. Kalau tadi kan asuransi jiwa, sekarang asuransi pendidikan. Menurut data di sini Badan Pusat Statistik, biaya pendidikan itu meningkat 10% sampai 20% per tahun. Jadi mungkin teman-teman ada yang berpikir, tapi kan sekolah negeri gratis. Nah, iya kalau anak kita nanti istilahnya masuk sekolah negeri, kalau anak kita masuk swasta kan kita juga akan harus biaya pendidikan ini juga harus dibuat. Jadi walaupun sekolah negeri gratis, bisa saja anak kita nanti masuk ke swasta. Nah, ini perbedaan tabungan pendidikan dengan asuransi pendidikan. Jadi perbedaannya tabungan pendidikan itu tujuannya supaya investasi, sedangkan asuransi pendidikan itu lebih menekankan kepada proteksi atau perlindungan untuk pendidikan anak kita nantinya. Kemudian persiapan pensiun. Nah, ini mungkin teman-teman sudah pada tahu ya. Jadi sekarang pun juga banyak kantor-kantor yang menyiapkan dana pensiun untuk karyawan-karyawannya. Jadi kita harus berpikir bahwa umur manusia untuk bisa bekerja adalah terbatas. Jadi walaupun misal kita umur 25 masih bisa ngoding, tapi belum tentu ketika kita umur nanti 60 atau 50 kita juga harus tetap ngoding, itu kan nggak mungkin ya. Jadi pensiun itu harus kita persiapkan. Terus nomor 10 ini yakni kita harus mempersiapkan perencanaan keuangan. Jadi langsung intinya ya. Tadi kan istilahnya langkah financial planner. Nah, 10 ini langsung ke actionnya kita. Nah, ini salah satu actionnya dari buku ini adalah kita manajemen by envelope. Jadi misal kita punya kebutuhan makan, kebutuhan bensin atau kebutuhan transportasi, itu kita harus memisahkannya by amplop. Misal amplop pertama nanti isi untuk makan untuk sehari-hari, amplop kedua untuk transportasi. Itu salah satu cara untuk perencanaan keuangan. Dan nomor 2 ini adalah ini penting juga ya, karena rekreasi itu juga perlu kita perhatikan karena nggak selamanya kan kita harus bekerja terus, kita harus belajar atau kita harus bekerja terus. Kadang kalanya kita juga butuh yang namanya rekreasi ya. Jadi rekreasi ini juga perlu kita masukin ke perencanaan keuangan. Udah jam 5 ini. Udah, Bu Nurul. Oke, detail ya. Jadi dari yang kita masih single, kita menikah belum beranak, dan kita sudah menikah sampai punya anak gitu ya. Plannya sampai sejauh itu ya, keren Mas Anandi. Ya. Bukunya yang Oke, mewakili dari pertanyaan-pertanyaan ini nih. Nah, dari bacaan itu Mas Ana kan juga info baru seminggu ya. Nah, sudah ada plan belum untuk mengimplementasikan hal-hal tadi itu untuk diri Mas Anan? Jadi sebelum aku membaca ini juga aku beberapa udah ada yang aku lakuin sih. Contohnya tadi investasi dulu udah pernah juga. Yang belum itu yang tadi dana darurat. Dana darurat aku juga baru tahu setelah membaca buku ini. Jadi
sampai seminggu itu juga belum saya lakuin sih. Terus tadi investasi, kemudian asuransi juga udah ada dari sebelum baca buku ini. Kemudian yang sekarang dilakuin itu yang gampang ini, manajemen by amplop. Ini termasuk gampang ya. Jadi saya di lemari itu ada amplop-amplop berjejer, isinya duit untuk istilahnya untuk kebutuhan ini amplop ini, untuk kebutuhan A, amplop B untuk kebutuhan B gitu. Ini yang gampang dulu sih aku. Jadi belum semuanya belum aku lakukan juga. Itu. Oke. Hati-hati tuyul. Dikasih bacaan Mas. Kata Mbak Erika hati-hati ada tuyul. Oke, karena waktu juga udah lebih dari jam 5 ya, nih bermanfaat banget. Juga link dari buku ini sudah di-share di general ya, teman-teman bisa buka linknya, kemudian bayar ya Mas ya tadi ya? Bayar. Atau ngopi dari saya bayar juga. Oh, ngopi dari Mas Anan bayar juga. Oke, oke, oke. Oke, kalau gitu thank you Mas Anan. Bukunya sangat bermanfaat, informasinya sangat bermanfaat banget sih buat kita, memang terlebih kita juga lagi di masa pandemi ini. Teman-teman boleh mengimplementasikan atau pengen kepo lagi mungkin kurang detail atau khawatir lupa minta risannya ke Mas Anan, silahkan colek Mas Anannya langsung kayak gitu. Oke, kalau kayak gitu teman-teman udah jam segini saya cukupkan sekian. Jangan lupa sebelum absen off silakan untuk timesheet-nya dicek lagi. Yang belum silakan diisi kayak gitu ya. Terima kasih buat Mas Anen. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih buat semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.